Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Niko Karjoseba dalam acara yang akan membahas perihal kehidupan, penuntasan masalah, isu, dan apapun yang mengakibatkan ketimpang siuran dalam kehidupan. Infeksi virus corona disebut COVID-19, Coronavirus Disease 2019 ya. Dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, sudah setahun kita berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Berbagai cara telah dilakukan dan upaya untuk menghambat penularan virus ini. Tapi kasus positif orang yang terkena COVID-19 semakin bertambah di setiap harinya. Bahkan sampai menyebabkan kematian. Tingkat kematian akibat virus COVID-19 yang telah dihimpun terbaru adalah sekitar 19.880 orang, dan jika dilihat dari persentase angka kematiannya, maka kelompok usia 46 sampai 59 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan usia lainnya. Beberapa institusi mengembangkan vaksin COVID-19. Uji coba vaksin ini juga sudah dilakukan. Bibit vaksin sudah berhasil diuji kepada hewan dan akan diberikan kepada PT Bio Farma sebagai pihak yang memproduksi vaksin nantinya. Dan Bio Farma akan melakukan produksi untuk kebutuhan uji klinis dan akan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kebijakan dunia atau WHO, dan penerima vaksin akan diberitahu lewat SMS dari apa kabar yang beredar telah disampaikan pemerintah kemarin. Di sini saya tidak sendiri. Pastinya akan ada teman saya yang bergabung untuk diskusi malam ini. Kita sambut Mbak Rizka Fitria Rusadi dan Siva Rahmatunisya. Halo. Ya. Halo. Ya, telah bergabung mbak-mbak yang cantik. Ya, selamat bergabung malam ini. Gimana kabarnya? Saya Alhamdulillah baik-baik saja ya. Baik. Baik. Sebelum membahas lebih jauh mengenai perbantuan penerima vaksin yang akan disiarkan melalui SMS, ada baiknya kalau saya sedikit mengangkat perihal tipe vaksin yang akan diberikan serta desas-desus mengenai vaksin yang telah dimanipulasi penanaman microchip. Nah, langsung saja saya ingin bertanya dengan teman sekalian, dimulai dari Mbak Siva, apa tanggapan Mbak Siva mengenai desas-desus vaksin Sinovac ini? Baik, terima kasih Mas Niko. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 6 Desember yang lalu itu, pemerintah Indonesia memesan vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Cina sebanyak 1,2 juta dosis, yang mana menurut saya ini adalah salah satu upaya atau langkah besar yang diambil oleh pemerintahan kita. Langkah besar seperti apa yang Mbak Siva maksud ini? Iya, maksud saya, di sini kita perlu ketahui saat itu di dunia baru ada 9 negara yang mengantisipasi COVID dengan cara pembelian vaksin. Dan salah satunya adalah negara Indonesia, yang mana kita patut bangga atas langkah besar yang diambil oleh pemerintahan kita ini. Oh, itu langkah besar yang Mbak Siva maksud. Lalu menurut Anda sendiri, Mbak Rizka, apakah ini adalah langkah yang tepat dilakukan pemerintah dalam penanganan terhadap COVID-19 atau Anda ada pendapat lain? Oke, terima kasih Mas Niko. Untuk saya sendiri sih mengapresiasi tindakan pemerintah. Kita telah cepat melakukan pemesanan terhadap vaksin COVID-19 ini ya. Oke. Tapi yang saya mempertanyakan ini saat itu kenapa Indonesia itu lebih mengutamakan untuk pembelian vaksin Sinovac yang dibuat oleh Cina, yang mana persentase penanganan virus hanya bersekitaran 82,4%. Yang mana ini adalah persentase yang sangat rendah dari vaksin-vaksin yang dibuat lainnya ya. Iya. Daripada vaksin Biontech yang diproduksi oleh Jerman yang berprestase penanganannya itu udah 9,3%. Jadi menurut Anda ini adalah sebuah kekeliruan atau sebuah kesalahpahaman dari pemerintah, Mbak? Ya, kalau menurut saya sih iya. Karena dari data yang kita dapat bahwa Cina sendiri pun masih menggunakan vaksin buatan Inggris daripada mereka memproduksi hasilnya sendiri. Saya salah, tapi silakan. bukannya waktu itu sudah diklarifikasi. Maaf, saya salah. Ya. Tapi bukannya waktu itu sudah
klarifikasi oleh Bapak Terawan selaku Menteri Kesehatan pada saat itu bahwa Sinovac adalah vaksin yang cocok untuk menyimpan Indonesia yang telah tersedia. Sedangkan yang lain memerlukan suhu atau ruangan khusus yang mana untuk penyediaan tersebut Indonesia sendiri membutuhkan waktu yang lama. Berarti pihak kita tuh tergesa-gesa dong dalam pengambilan keputusan ya. Apalagi yang Anda bicarakan tentang membaca bahwa Sinovac ini bersifat hanya untuk mengurangi efek virus ya, yang bukan melumpuhkan ya ini ya. Sedangkan kita kan butuh antibodi yang harus melawan virus tersebut, bukan begitu semuanya? Sepertinya Mbak Sipa Sepertinya bagaimana Mbak Siva menurut Anda? Suara saya? Iya, bisa. Nah, tapi kan saat ini pemerintah kita telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang mengembangkan vaksin. Katakan oleh Mbak Siva bahwa pemerintah telah mengumumkan tentang pemesanan vaksin selain Sinovac, yaitu Novavax, vaksin AstraZeneca, vaksin BioNTech yang Mbak Rizka sebutkan tadi, serta vaksin COVAX yang dikembangkan oleh WHO. memang benar. Tapi ya saya sayangkan kenapa sih hal ini baru terjadi pada saat Bapak Terawan ini ditercam oleh masyarakat dan terjadinya pengumuman pemesanan setelah Bapak Terawan ini dicopot dari posisi sebagai Kemenkes. Bapak Terawan dicopot dari posisinya sebagai Menkes, berarti adanya salah satu langkah yang salah, bukan? Ya, bisa saja ini hanya kebetulan ya, dan sebenarnya perencanaan pemesanan ini telah diupayakan jauh-jauh hari, tapi yang pertama diumumkan dan terjadinya kesepakatan dengan pihak Sinovac. Ya, baik-baik, saya Sela. Lalu kita beralih ke isu tentang SMS ya. Pendapat kalian berdua mengenai penunjukan masyarakat yang menerima vaksin melalui SMS ini bagaimana? Menurut Mbak Rizka terlebih dahulu. Pikir ini adalah cara yang kurang efektif ya, karena mana bisa saja sih bahwa nomor handphone ini yang terdaftar tersebut mengatasnamakan orang lain. Ya, Anda tahu sendirilah dari beberapa orang yang suka mengoleksi nomor handphone dengan cara mengidentifikasikan data orang lain. Bahkan walaupun pendaftaran identitas yang sudah terbatasi, ada baiknya sih kita lakukan secara sensu pemilu gitu. Jadi menurut Anda ini kurang efektif ya Mbak? Atau lebih ke tidak efektif sebenarnya? Ya, kalau menurut saya sih bisa dibilang itu menyebutkan kurang efektif ya, Mas. Oh, oke. Lalu pendapat Mbak Siva sekarang terhadap pendataan melalui SMS itu bagaimana? Oh, oke. Kalau menurut saya sih itu adalah cara paling efektif ya mungkin. Apalagi di masa yang mana kita tidak tahu bahwa mungkin bisa saja orang di sekeliling kita terjangkit virus COVID-19 ini. Jadi menurut saya pemerintah berupaya meminimalisir kontak fisik. Oh, bisa. Tapi menurut Mbak Rizka, para penerima SMS ini akan mematuhi himbauan tersebut atau mereka mengabaikan himbauan tersebut nantinya? Taruh deh, emang gue ya? Mbak Siva, saya bertanya dengan Mbak Siva, Mbak. Tapi Anda menyebutnya Mbak Rizka, mohon maaf. Ya, udah, saya bertanya ke Mbak Siva. Mohon maaf kalau Anda salah dengar. Mungkin jaringan kita yang bermasalah. Ayo, bagaimana Oke, Mbak Siva? baik. Ya, kalau itu kembali lagi dengan para penerimanya ya, tapi saya yakin bagi mereka yang sadar akan pentingnya kesehatan serta menyayangi keluarganya, mereka akan mematuhi himbauan tersebut. Loh, berarti bener dong kata saya bahwa ini tuh kurang efektif. Ya, tapi setidaknya mereka berupaya. Oke. Di sini kita nggak harus ribut ya. Tapi apa yang saya tanyakan tadi adalah sebenarnya pertanyaan terakhir karena kita sudah memasuki waktunya dan karena itu adalah perbincangan terakhir kita malam ini. Semoga apapun yang dilakukan pemerintah yang akan memberikan dampak positif untuk membantu para masyarakat. Lalu saya Niko Karjusebah dan teman-teman mohon pamit.
terus jaga kesehatan kita, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di malam berikutnya. Selamat malam, terima kasih Mbak Rizka, Mbak Siva, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Selamat terima malam. kasih juga. Selamat Bapak Niko.